Saudara sekalian yang kekasih, di kalangan gereja-gereja tertentu, pengajaran hal kelahiran baru, pengajaran mengenai kelahiran baru, dikesankan memiliki nilai yang sangat penting. Tetapi kalau kita jujur membaca Injil, ternyata Tuhan Yesus berbicara mengenai kelahiran baru itu hanya di Injil Yohanes pasal 3. Coba saudara perhatikan ini. Kadang-kadang kita yang kurang menggali Alkitab, kita tidak melihat dengan jujur apa yang ditulis di dalam Injil. Kelahiran baru yang dianggap sebagai pengajaran yang sangat penting hanya ditulis di Injil Yohanes. Yohanes pasal 3. Dan itu pun tidak seluruh pasal, saudara, tidak seluruh pasal. Tetapi yang menarik perhatian kita pula adalah bahwa kelahiran baru itu, saudara, percakapan atau isi percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi, seorang tokoh atau pemimpin agama yang tentu memiliki teologi dan pemahaman mengenai agama lebih tinggi dari orang kebanyakan. Tetapi kepada yang lain Tuhan tidak mengatakan hal kelahiran baru. Mengapa? Dengan mengemukakan hal ini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kelahiran baru tidak penting. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu harus dilahirkan baru. Kalau seseorang tidak dilahirkan baru, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini pengajaran yang penting. Tetapi mengapa ditulis di dalam Yohanes pasal 3? Hanya Yohanes pasal 3. Dan Tuhan berbicara ini kepada pemimpin agama. Saudaraku sekalian yang kekasih, ingatkah saudara dengan pernyataan Tuhan Yesus, pelacur dan pemungut cukai akan mendahului kalian masuk kerajaan surga. Dan itu ditujukan kepada tokoh-tokoh agama yang saleh. Pemimpin-pemimpin agama yang memiliki kekudusan, kesucian atau kesalehan lebih dari rakyat. Dari orang pada umumnya. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, saya sudah berkali-kali mengatakan dan akan terus mengatakan bahwa kekristenan itu bukan usaha untuk memperbaiki moral. Bukan usaha untuk memperbaiki etika. Tetapi kekristenan itu sesungguhnya adalah mentransformasi kehidupan. Kalau perbaikan, Anda tidak perlu lahir baru. Kalau hanya perbaikan, kita tidak perlu dimerdekakan dari hukum maut atau hukum dosa. Sebab daging manusia ini, jiwa manusia itu bisa dilatih. Atau kalimat lain bisa dijinakkan. Bisa dijinakkan. Jadi jangan heran kalau ada orang sampai tingkat kesalehan tertentu atau mampu mencapai tingkat kesalehan tertentu. Ketika dijahati tidak membalas kejahatan. Ketika punya kesempatan tidak jujur atau mencuri, dia tidak mencuri. Rela tidak menikah. Rela tidak punya harta. Rela tidak makan enak. Daging ini bisa dijinakkan, saudara. Ya. Jiwa manusia itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Tapi kekristenan itu bukan memperbaiki watak atau karakter. Tetapi kekristenan itu mentransformasi
seluruh kehidupan. Dan bedanya memang tipis sekali antara transformasi dan perbaikan watak atau karakter itu. Saudara sekalian, jawabnya mengapa di Injil Yohanes pasal 3 saja Tuhan Yesus berbicara mengenai kelahiran baru, dan itu kepada pemimpin agama. Jawabnya adalah karena justru pemimpin agama sulit diselamatkan. Sebab Tuhan mencari orang yang bejananya mau dikosongkan. Tuhan menghendaki orang yang mau selamat itu bejana jiwanya dikosongkan. Tuhan menghendaki agar orang yang mau diselamatkan itu rendah hati. Tuhan mencari bejana kosong, bukan bejana yang berisi. Sebab kalau hanya perbaikan maka ditata, bisa ditata. Dulu sudah jadi orang baik ya, yang sudah jujur ya. Dulu sudah bisa menguasai lidah, tidak banyak mulut gitu ya. Sekarang ditata lagi lebih baik. Kekristenan tidak demikian. Itu dibongkar semua. Kelahiran baru itu kenapa menggunakan kata kelahiran baru? Ya. Palingenesia atau dicipta ulang. Karena Tuhan bukan mau memperbaiki karakter kita. Merubah sama sekali. Merubah sama sekali. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan Nikodemus, Tuhan tahu orang ini punya banyak. Orang ini udah nggak bisa disetir. Bejananya sudah penuh. Maka lu mesti masuk lagi dah ke proses kelahiran baru. You harus dilahirkan baru. You harus dari nol. Tetapi kepada rakyat jelata yang bodoh-bodoh, yang nurut saja, yang cuman buka telinga, amin-amin, Tuhan tidak perlu bicara lahir baru. Karena mereka memang sudah bisa diajak dari nol. Katakan amin. Bisa nangkep ya? Percaya apa yang saya katakan, saudaraku. Nanti kita akan lihat terus. Yang satu ini sulit dijelaskan sebenarnya. Tapi belum khutbah pun saya sudah berpikir keras bagaimana menjelaskannya. Perlu kan dipersoalkan kenapa kelahiran baru yang begitu penting hanya di satu pasal? Dari sekian ratus pasal, betul? Dalam perjanjian baru. Kenapa Tuhan Yesus hanya bicara kepada Nikodemus? Mungkin sudah berkata, wah itu tafsiran Bapak. Oke. Kita bicara dengan hati yang teduh, rendah hati, ya. Nanti kita akan menangkap pesan ini. Kita baca juga nih, Matius pasal 9. Ayat 14 kita mulai sampai ayat 17. Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudaraku sekalian, kebenaran firman Tuhan itu bisa dikatakan sebagai anggur yang baru. Maka kantongnya pun juga
harus baru. Kalau di Lukas pasal 5, ada penambahan lagi. Lukas pasal 5 ayat 38, 39. Lukas 5 ayat 38 dan 39. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, kalau sudah berkata anggur yang tua itu baik, susah. Saudaraku sekalian yang kekasih, saya tidak tahu bagaimana saudara akan memulai kehidupan Kristiani yang murni. Sebab selama saudara merasa memiliki sesuatu yang baik, Anda tidak pernah menemukan yang baik dari Tuhan. Kita harus menjadi seperti bejana kosong, bukan bejana berisi. Sebab Tuhan tidak memenuhi bejana kosong tersebut dengan airnya, dengan kebenaran-kebenarannya, dan spiritnya, atau semangatnya. Dengan demikian dapat mengalirkan perasaan Tuhan, pikiran Tuhan yang murni. Oleh sebab itu kita yang mau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, harus memiliki kerendahan hati yang benar. Kerendahan hati itu, saudara, berangkat dari yang pertama, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita yang dapat dibagikan kepada orang lain. Kita akan berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Kita akan berfungsi sebagai saksi Kristus. Kita akan berfungsi sebagai pembagi berkat Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus menjadi saluran yang bersih. Semua konsep, filosofi dan cara berpikir kita yang telah kita serap dari manapun juga, kalau bukan dari kebenaran firman Tuhan, harus ditanggalkan. Orang harus berani from zero, dari nol. Saya beritahu kepada saudara, coba terbuka ya. Saudara melihat nggak orang yang setia ke gereja mendengar khotbah, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan, jujur ya. Tapi saudara tidak menemukan perasaan Kristus dalam diri orang itu. Anggut-anggut nggak? Amin nggak? Saudara pernah melihat nggak? Orang belajar teologi ya, tetapi saudara tidak merasa membutuhkan apa yang dia katakan. Kalaupun dia mengatakan sesuatu, saudara nggak merasa diisi. Amin. Kalau dilihat dari titelnya nih, orang mestinya sudah, kalau istilah pendekar itu ya, ini sudah pendekar kelas wahid ini. Tapi kenapa ya kita tidak merasa membutuhkan khotbahnya? Kalaupun kita bisa dekat ngobrol, kok tidak ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki orang ini. Contoh lain lagi. Saudara pernah nggak menemukan majelis gereja atau aktivis atau orang Kristen kawakan? Wah, bicara tentang Tuhan bisa. Organisasi gereja bisa. Tapi materialistis. Betul? Kok nggak rontok ya? Saudara sekalian, tentu saya mengatakan ini bukan seorang yang sudah sempurna. Tetapi menurut apa yang saya pahami dari apa yang diajarkan Alkitab, kita harus berani from zero. Dengan rendah hati. Kita menyerap apa yang Tuhan Yesus ajarkan tanpa membantah. Tanpa membantah. Baru kita selamat. Kalau tidak akan selamat. Atau sulit selamat. Kita harus menyadari bahwa semua hikmat, kebijaksanaan, filosofi kita, atau kebaikan kita yang paling sempurna pun, bukan sesuatu yang memenuhi standar untuk kita miliki dan kita bagikan kepada sesama kita.
Ada banyak orang yang merasa bahwa perbuatan baik ini baik di mata Tuhan. Kita kan harus nolong orang miskin. Kita kan harus berbuat baik kepada orang yang kekurangan. Alkitab juga mengatakan itu toh. Tapi sebenarnya spiritnya bukan begitu. Kalau hanya demikian, agama-agama lain ternyata juga melakukan, bahkan ada yang terkesan lebih baik. Amin. Orang harus from zero, dari nol. Supaya nanti kita akan tahu kalau kita berbuat baik dasarnya apa. Kalau kita nolong orang miskin dasarnya apa. Mengapa aku berbuat baik? Dan spirit apakah yang harus menguasai kita dalam berbuat baik itu? Harus from zero. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini kan sering terjadi friksi atau benturan atau transisi ya. Di masa transisi gitu ada friksi gitu. Tapi karena saudara mau setia, punya kerinduan sungguh-sungguh mencari Tuhan ya saudara-saudara, saudara tetap mendengar khotbah ya. Walaupun sering terjadi friksi atau kontradiksi dalam diri saudara, saudara sadar atau nggak sadar itu ada. Kebenaran begini, watakku begini. Kebenaran begini, tapi kebiasaanku begini gitu. Tapi saudara dengar terus. Ini kalau saudara setia terus, lalu mendengar firman yang murni terus, Anda bisa berubah. Baru mengerti maksud saya ini. Spirit yang murni dari Tuhan itu apa? Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini intinya di sini. Kristus hidup di dalam aku. Ini intinya. Nah kalau saudara melihat saya atau siapa saja ya, kalau saya bilang orang lain nanti seolah-olah saya udah benar ya atau sempurna. Begini loh. Seorang pendeta, ini contohnya pendeta saja, bukan karena saya kepahitan kepada pendeta ya. Ini contoh yang paling ekstrim ya. Oh, shalom bro, puji Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus melayani Tuhan, gitu ya. Kita harus menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Bagus kan? Tapi ini sebenarnya spirit dari Kristus atau karena memang seperti kaset yang diputar. Ya memang orang harus ngomong begitu, jiwa-jiwa dimenangkan, kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kasihan jiwa-jiwa itu masuk neraka. Itu teori-teori begitu itu ya sudah tertulis di atas kertas, diucapkan dalam khotbah, orang bisa menangkap secara akali. Tetapi kedalaman hati seseorang dengan spirit yang murni itu hal yang lain. Dan yang paling menyedihkan ini, dan bisa konyol ya, kadang-kadang justru di sekolah Alkitab itu sudah ada patron, ada pola, ada pakem. Dan pakem seperti ini bukan pakemnya Kristus. Mau melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab dengan kurikulum. Sekarang sekolah tinggi teologi pun juga harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Sudah tidak tahu lagi saya di situ. Saya sudah tidak aktif lagi dalam dunia pendidikan teologi ya. Tapi yang menjadi pemikiran saya adalah, ngerti nggak ya, akreditasi itu apa? Secara teknis, oh iya bagus. Tetapi esensi atau isi pelajaran teologi itu apa? Yang bisa menjangkau jiwa-jiwa atau melaksanakan atau memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Kalau yang mengakreditasi itu juga orang yang kenal Yesus, yang juga bertobat, yang mengerti pelayanan, yang mengerti medan gereja, boleh. Tapi kalau cuma mau melihat teknis, saya takut di situ. Sudah ngerti maksud saya? Spiritnya ini apa? Saya khawatir begini, saudara. Ada orang-orang Kristen yang entah bertobatnya umur 30 atau 25 atau 40 atau lebih lagi 50 tahun. Dia sudah banyak isi. Anggur tua itu baik. Gitu kan? Anggur tua itu baik. Dia sudah punya. Dia dengar khotbah. Kalau cocok dia terima, nggak cocok dia lawan. Kan gitu. Halo? Dia serap itu yang dia cocok, yang nggak serap dia lawan.
Lalu dia membangun satu kekristenan yang itu bukan kekristenan yang dimaksud oleh Alkitab. Campur aduk. Jadi rasanya itu kalau ibarat masakan tuh nggak jelas. Tapi karena dia taste-nya begitu, dia pikir begini nih loh. Ya udah, seperti sayur asem ya. Sayur asemnya orang Jawa dengan orang Sunda itu beda. Ada lagi sayur asem orang Kalimantan. Nah jelas rasanya. Tapi orang Kalimantan ini apa ya, kayak sayur asem. Loh, kok ada begini-begini ya? Pernah saya makan di Palangkaraya. Jenis sayur asem tapi aneh. Sama seperti sambal. Sambalnya orang Jawa dengan sambalnya orang Israel beda. Waktu jalan-jalan ke Israel dulu, tahun 1993 apa gitu, kita katanya diajak ke Danau Galilea, kita mau makan di satu restoran, makan ikan petrus. Betul ya, yang pernah kesana ikan petrus. Ternyata itu mojair. Kalau ikan yang begini mas, saya di Wonogiri juga ada. Nila namanya ini, mojair ini. Tapi yang mengejutkan adalah sambelnya. Kan kita punya bayangan sambel itu bagaimana? Begitu kita colek, kita makan, seperti jamu. Baunya lain. Aneh. Tapi itulah sambelnya orang Israel yang makan ikan petrus. Saudara mau punya taste, ya, punya ramuan, ya, silakan mau suka-suka sendiri, tapi sesat. Kita harus meneliti Alkitab, mengangkat jiwanya, mengangkat spiritnya, dan mengenakan dalam hidup. Sehingga kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Harus from zero. Nah yang saudara buktikan ya, jangan ngebebek ucapan saya, oh ya amin aja deh Pak. Coba dibuktikan ya. Orang-orang yang sok pinter tuh, sok teo, you cium bau hidupnya, tidak akan menyenangkan. Asing. Halo? Anda kayaknya aminnya ragu-ragu ya. Asing ini. Rohnya asing, kecuali Anda juga belum pernah mencium seorang yang berkarakter Kristus yang murni. Kalau belum pernah juga, Anda juga tidak bisa membedakan. Ya kan? Tidak pernah tahu kan? Tidak pernah tahu. Kalau orang nggak pernah makan buah durian, terus dikasih buah kesemek, lalu bilang, ini durian. Enak ya durian, itu kesemek. Kalau Anda sudah pernah makan buah durian yang benar, tahu, ini durian Montong, ini durian Medan, beda. Bisa. Seperti yang suka kopi ya, minum kopi ya. Ini namanya kopi. Oh dia tahu, oh ini kopinya, ini kopi Jawa nih. Oh ini kopi Toraja lain. Kopi Thailand, waduh lebih kuat gitu. Kopi Medan gitu kan ya. Kalau orang nggak pernah minum kopi, dikasih bandrek. Dibilang, ini kopi. Diminum, enak ya kopi. Lain waktu dia minum kopi, nggak enak kopi. Ini bukan kopi. Padahal itu yang kopi. Nah, kita sedih kalau kita nggak mengenal Kristen yang benar. Untuk mengenal Kristen yang benar, Anda harus from zero. Nggak bisa nggak. Pokoknya ya, kalau sok tahu maksud saya, nggak bisa dirubah. Makanya Tuhan mengatakan, kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Siapapun kita harus mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Matius pasal 18 itu. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat itu artinya berbalik. Setelah berbalik, kamu harus seperti anak kecil paidion. Saudara, kalau di gereja ya, soal keuangan organisasi, saya harus sering-sering tanya. Dan saya sangat membutuhkan teman-teman yang biasa mengatur keuangan atau organisasi. Tapi kalau khotbah, jangan ngajarin gua. Kamu harus rendah hati, seperti anak kecil yang gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah Alkitab. Duduk, diam, duduk manis. Gak usah, masa gitu. Apa, rasanya gak begitu. Ya udah, yang begini susah. Maka guru itu dihakimi dengan ukuran yang berbeda.
Lebih berat. Kalau dia biasa memberikan tes, betul nggak? Itu salah, sesat. Dokter salah tulis resep, orang tambah sakit bisa mati. Kalau pendeta salah kasih khotbah, binasa itu orang. Maka dikatakan harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. From zero. Untuk Nikodemus, lahir baru. From zero dulu kamu. Lalu yang menarik saudara, kalau di dalam Yohanes pasal 3 itu, Tuhan itu luar biasa cerdas ya. Tuhan sih. Ayat 3, Yohanes 3, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Jika tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ayat 9-10. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Tuhan bicara kepada pemikir, maka dia kasih hal-hal yang juga dalam. Mengerti saudara? Tapi kalau Tuhan bicara kepada orang rakyat banyak yang goblok-goblok itu, kalian harus dilahirkan kembali. Pusat. Jadi apa saudara? Tapi kepada orang cerdas ini dia harus bicara dengan level tertentu. Jadi kamu tidak tahu ya, karena landasannya beda. Kalau begitu robohkan rumahmu dan bangun dari nol. Nah yang saya khawatirkan juga adalah ketika orang menerima Alkitab atau pelajarannya setengah-setengah, dunia juga mengisi. Udah campur aduk itu. Itu yang mengerikan. Makanya kenapa dari kecil kita harus berjuang untuk menyelamatkan anak-anak. Mengapa kita rindu benar-benar ada yang namanya gereja anak. Kids Bible Course. Saudara jangan pikir itu proyek saya. Itu proyek Tuhan. Sebab kalau kita menanam kebenaran ke satu anak dan kebenaran itu tumbuh, dia akan jadi luar biasa. Lebih dari kita yang bertobatnya baru umur 40 tahun. Itulah sebabnya saya mengajak semua kita juga harus berjuang. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat lagi Matius 9 tadi. Belum kita kupas soal puasa tadi itu saudaraku sekalian. Ya, atau Lukas pasal 5 sama juga ya saudaraku sekalian. Kan ini konteks percakapannya ya mengenai puasa. Ya kan? Betul nggak? Lukas pasal 5 itu. Murid-murid Yohanes puasa. Murid-murid orang Farisi juga puasa. Muridmu tidak. Ini kalau pakai bahasa sekarang, saya ditanya begitu nih. Saya bilang, capek deh. Udah nggak nyambung. Pak, kayak kita ini puasanya mestinya hari apa ya Pak? Bulan apa ya Pak? Saya nggak bisa jawab tuh. Dia bertanya dari landasan yang salah. Nggak ada puasa-puasa. Daripada Anda puasa tidak makan, lebih baik Anda tidak makan makanan yang membuat Anda cepat mati. Itu puasa yang lebih baik. Kalau nanti Anda merasa membutuhkan sesuatu, seperti murid-murid ketika mempelainya diangkat, Tuhan Yesus naik ke surga, betul? Menunggu Roh Kudus, mereka baru puasa. Nah banyak orang Kristen kan yang begini. You kalau mau dapat jodoh, jam 12 malam bangun. Minum air putih 3 sendok. Apalagi? You sebut haleluya 10 kali. Kan mistik begitu. Kita harus puasa Senin dan Kamis. Kita menjelang Paskah kita puasa. Nggak ada begitu-begitu mestinya. Ini Minggu Putih jadi kita makan serba putih. Nasi putih, bengkoang, susu, pokoknya putih-putih saudara sekalian. Nggak ada yang begitu-begitu.
Tuhan mengatakan kalau mempelai diangkat dia baru puasa. Artinya ada kebutuhan rohani yang mendesak, bukan kebutuhan jasmani. Banyak kan orang sering nanya ke kita kan, Pak, orang Kristen nggak puasa ya? Ya udah. Ini pertanyaan orang yang tidak tahu kebenaran. Jadi menjelaskannya juga kita pusing. Pusing kita. Seperti anak kecil berkata begini, Mama, saya keluar dari mana? Udah susah. Jelasinnya harus susah. Lu gede dulu baru tahu deh. Karena mamanya kehabisan akal, dia jawab beli di rumah sakit. Kemudian anak bilang, Mam, kalau begitu besok kita pergi beli. Beli boneka sono lah. Ngerti saudara? Banyak kebenaran. Kenapa sih Paulus berkata asal ada makan pakaian cukup? Nggak make sense. Tapi itu sense. Bener. Logik banget itu. Kalau saya berkata 70 tahun dibanding 70 juta tahun, apa artinya 70 tahun dibanding 70 miliar, apa artinya 70 tahun dibanding 70 triliun, apa artinya? Anda kan bilang, iya, tapi Anda nggak berani kan mempraktekkan? Anda belum bisa melakukan, Anda tidak tercengkerami dengan kebenaran itu. Kenapa? Karena pola pikir yang salah sudah mengakar. Bongkarnya setengah mati. Kecuali Anda mau rendah hati. Saya bukan mau dihargai sebagai bapak rohani atau gembala sidang atau Kang Romo. Saya bukan mau dihargai sebagai bapak rohani gembala sidang. Apa enggak? Kalau saudara bersama dengan saya mesti mengatakan, yuk rendah hati, saya juga rendah hati. Kalau saya salah pun saya akan minta maaf. Kalau saya keliru pun saya akan akui kekeliruan saya di mimbar. You harus belajar dari from zero. You ikuti saya. Saya juga akan sangat terbeban. Artinya, kalau saya harus mengajar, jadi contoh, dan semua perkataan saya ini harus benar-benar dituruti, saya harus mengerti Alkitab dengan benar, tidak boleh meleset. Kalau sudah datang ke gereja cuma mau compare, saya mau membandingkan pengajaran saya atau gereja saya atau yang sudah saya dengar dengan Pak Eras. Kalau semua mengcompare, ya sudah, tidak apa-apa. Kecuali Anda setelah membandingkan lalu, salah saya keliru. Nah itu bagus. Nah ini proses begini banyak. Yang begini banyak. Ternyata saya selama ini keliru, Pak. Itu bagus. Itu orang-orang yang mau from zero di situ. Cuman masih banyak itu. Akar-akar yang harus cabut. Maka dengar terus, cabutin tuh akarnya. Dan saya menemukan yang begini banyak. Orang yang rendah hati ini. Oh saya salah, Pak. Oh ternyata begini. Oh mengagumkan ya firman itu. Nah terus itu. Tapi orang-orang seperti ini biasanya ya, mendengar firman Tuhan itu kebutuhan. Mau hujan, mau banjir, mau macet, nggak mikir. Pokoknya datang. Pokoknya hari itu saya ada di gereja. Ini seperti anak kecil yang mau ngedot atau ngempeng. Nggak ada susu lain, hanya di sini susu yang murni. Itu loh. Itu pun belum menyelamatkan dia dengan baik. Masih perlu waktu 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Nah yang begini ini, satu hari kelak, saya tidak berkhotbah, dia khotbah, 100% saya percaya, you bisa menyampaikan kebenaran. Nah kalau cuman, saya lulus S2 Pak, saya lulus S2 dari sana, saya mau menemani Bapak. Oh, sorry, tidak mungkin saya terima. You duduk dulu, you dengar saya bicara. Beberapa kali orang melamar mau melayani Rehobot, tidak bisa. Saya lebih percaya saudara yang datang ke suara kebenaran, walaupun tidak pakai STI atau STLR atau apa. Saudara pasti bisa mengajarkan kebenaran. From zero. Nanti di rumah baca lagi, dengerin CD lagi. Kenapa ya bicara begini nih pendeta? Kenapa Eras ngomong begini? Kalau perlu ditanya, bikin pertanyaan, saya akan jawab. Kalau panjang, saya jawab nanti deh. Ini panjang nih. Saya pasti akan jawab. Kita sudah tua, saudaraku. Ya, dunia juga makin rusak. Sudah nggak ada waktu lagi buat rileks-rileks. Kita harus memburu kebenaran. Dan saya bersyukur setiap kali saya buka Alkitab ya. Ada saja tuh kebenaran yang dilahirkan atau dimunculkan, saudara sekalian. Jadi kalau kita merasa selama ini ya, berpikir bahwa ke gereja supaya wataknya diperbaiki, salah loh. Itu salah loh, gak pernah baik loh dia. Banyak anasir-anasir atau unsur-unsur asing dalam pikiran jiwamu.
Harus dari nol. Sehingga Anda berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mulai optimis ketika lihat bapak-bapak yang usia di atas 50 tahun, bahkan lebih tua dari saya, rajin minta ampun mendengar firman. Respon dari matanya, dari bahasa tubuhnya, menunjukkan dia seperti anak-anak Topaidion. Yang begini selamat nih. Yang begini selamat. Tapi sebaliknya ada anak-anak muda yang sok. Anak muda yang sok, entah soknya kenapa saya gak ngerti dah. Dari matanya gitu, kalau saya khotbah di pemuda terus, dia pintar juga. Saya bilang, binasa kalau kamu gak rendah hati. Oleh sebab itu dalam hubungan antara gembala, saya pengajar dengan saudara, harus ada mekanisme hubungan yang baik. Kepercayaan, ketulusan, kerendahan hati. Anda menyerap. Gitu. Kita mau kebenaran sampai ke ujung-ujung bumi. Kita membutuhkan banyak orang yang bisa mengajar kebenaran. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mengajarkan kebenaran. Orang-orang yang dengan rendah hati dari nol menyerap kebenaran-kebenaran itu. Saya akan bicara lebih lengkap, akan terus lengkap, dan lebih lengkap lagi. Seperti beberapa waktu yang lalu saya bicara soal mental misalnya. Mental ya. Mental aja belum beres. Bagaimana mau sempurna seperti Kristus? Nah kalau kita mengirim orang, ajarkan. Lalu di sana dia mengajar. Lihat cewek cantik, kalau itu pria, nggak tahan. Lihat orang kaya, terbalik matanya. Gampang utang sama orang. Capek. Mental aja belum beres. Bagaimana rohaninya? Oleh sebab itu saudaraku sekalian, orang harus mengerti kebenaran dengan benar. Dan membangun kebenaran itu. Dan di antara kebenaran yang saya sampaikan mengenai Nismat Hayim misalnya. Nismat Hayim. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, rohnya bisa berbicara kepada Tuhan. Ketika putus hubungan itu, Tuhan nyari, di mana Adam? Kok nggak nyambung? Biasanya nyambung, lainnya nyambung, betul? Lain, nyambung. Kok nggak nyambung nih? Kamu di mana? Tuh, hebat Tuhan. Ini saya khotbahkan sendiri nanti. Cuman saya mau menekankan satu hal. Karena manusia tidak mampu lagi bersekutu dengan Tuhan. Makanya manusia bisa mendengar firman lewat panca inderanya. Matanya, telinganya, pikirannya diolah. Amin. Nah orang Kristen itu menerima Roh Kudus yang akan menjelaskan firman kepadanya. Dengan firman yang murni yang diajarkan, rohnya, Nismat Hayimnya dihidupkan. Roh itulah yang nanti akan menguasai seluruh kehidupan. Kalau hanya menjinakkan daging, jiwa, nolong orang, berkorban bagi orang, bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar dan memberikan seluruh harta. Bisa, betul? Tapi bisa dilakukan tanpa kasih. Kok bisa, Pak? Kok bisa begitu? Sering kan kita bilang sama orang, tuh pelit amat, gak ada kasih. Nggak usah pelit deh. Biar dia kasih seluruh hartanya juga belum tentu punya kasih. Loh kok begitu? Iya. Sebab semua dilakukan di dalam kawasan tataran jiwa. Daging yang memang dijinakkan bisa baik. Tetapi kekristenan itu dari roh. Roh yang dihidupkan oleh kebenaran. Semua dikendalikan oleh roh. Nah di sini baru orang bisa mencium roh Allah itu, roh Kristus itu. Karena roh kita itu dari Allah, maka keharuman Allah, keharuman Kristus baru bisa tercium. Nah untuk itu apa? Orang harus rendah hati dengar khotbah. Iya. Nah saya begini kalau menyampaikan firman yang salah, waduh, roh itu tidak bangkit. Roh itu tidak hidup, roh itu tidak kuat, roh itu tidak kembali bisa mendominasi kehidupan. Yang ada adalah jujur ya, kerja keras ya, jangan nyolong ya. Ya kalau begitu agama lain juga mengajarkan. Harus menyampaikan kebenaran Injil yang murni. Mungkin terkesan tidak
berbau etika, tidak berbau budi pekerti. Tetapi kalau firman yang murni disampaikan, orang dengan rendah hati seperti anak mau mendengar, roh itu dihidupkan, apapun yang dia lakukan searah dengan Tuhan, itu namanya kasih. Dan ngerti maksud saya? Itu namanya kasih. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai hidup baru itu. Makanya ngadepin si Nikodemus capek. Bangunannya udah terlalu kuat. Jadi anak-anak nggak bisa, dididik nggak bisa. Ya rohnya mati. Karena jiwanya sudah terlatih. Dengan konsep Yudaismenya atau agamanya. Nah, orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran juga begitu. Udah membangun satu konsep kekristenan, konsep keagamaan yang tidak sesuai dengan roh, spirit Tuhan. Kalau orang betul-betul rohnya dihidupkan, saudaraku, tidak mungkin dia matre. Tidak mungkin dia mengampuni orang. Kalau Tuhan mau marah, dia mesti marah. Kalau Tuhan nggak mau marah, dia nggak boleh marah. Kalau Tuhan bilang kasih, dia harus kasih apapun. Kalau Tuhan bilang jangan kasih apa-apa, Anda juga nggak kasih apa-apa. Semua searah dengan roh Allah. Itu yang saya maksud. Bukan di format. Amin.